Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membedah artikel ilmiah dari jenis artikel 1. Nah, di sini kami memilih Empowering Leadership in Creativity and Work Effort. Jadi, kami memilih artikel ini menggabungkan isu leadership, kreativitas, dan analisis multivariat sehingga memberikan contoh yang jelas untuk dipelajari. Next. Oke, di sini pertama artikel ini ngebuka pembahasannya dengan nekanin pentingnya leadership di era bisnis yang serba cepat dan disruptif. Nah, penulis di sini juga nyampaikan bahwa leadership ini tuh berperan penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan menghadapi dinamika kompetisi. Nah, lalu di sini juga penulis menguatkan dasar teorinya lewat definisi leadership, yaitu proses ketika seorang individu mempengaruhi kelompoknya ini untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, sebelum masuk ke pembahasan inti yang lebih kompleks, yang dimana fondasi mengenai peran leadership ini sudah ditekanin dengan cukup jelas. Oke, next. Nah, di sini mengapa empowering leadership penting? Jadi, di sini ngebahas kenapa empowering ini jadi semakin penting karena penulis itu berargumen bahwa organisasi yang menggunakan empowering ini terbukti lebih unggul dibandingkan organisasi yang tetap memakai struktur hierarkis tradisional. Nah, lalu tipe kepemimpinan ini bisa memberi ruang otonomi, dukungan, dan kepercayaan pada karyawan. Karena itu, empowering ini tuh uh, empowering leadership itu bisa mendorong munculnya kreativitas, sense of ownership, dan perilaku kerja positif. Oke, dan lalu selanjutnya kita ngebahas relevansi dengan generasi milenial. Nah, di sini bahwa generasi milenial di saat ini juga mendominasi tenaga kerja di Indonesia. Ini tertulis sebesar 50,7%. Nah, selain itu, berbagai survei itu menunjukin nih bahwa milenial itu menyukai pekerjaan yang memberikan kebebasan kreatif. Karena karakter seperti ini, yang sangat cocok lah dengan pendekatan empowering leadership, sehingga artikel ini menempatkan konteks milenial sebagai fokus utamanya. Oke, next. Nah, di sini pada artikel ini, pada research gap-nya dia ada dua. Yang pertama, di sini ada inkonsistensi hasil tentang psychological empowerment. Jadi, di sini dari hasil studi sebelumnya yang membahas psychological empowerment ini tuh masih inkonsisten. Jadi, ada penelitian yang menunjukkan efeknya signifikan, ada juga yang enggak. Jadi, artinya mekanismenya itu masih belum jelas. Nah, yang kedua, di sini gap-nya penelitian uh, yang menempatkan self leadership itu sebagai mediator tuh masih sangat terbatas. Padahal secara teori variabelnya itu bakal sangat relevan dalam menjelaskan proses pemberdayaan karyawan. Oke, next. Next. Nah, yang selanjutnya di sini penelitian ini menggunakan SET atau Social Exchange Theory sebagai kerangka teoritisnya. Jadi intinya teori itu ngejelasin bahwa hubungan antara leader sama karyawan itu berlangsung secara timbal balik. Jadi kalau seorang leader memberikan dukungan, otonomi, kepercayaan, maka karyawan ini merasa wajib melalui perilaku positif dibalas seperti itu, entah itu kreativitas atau ningkatin work effortnya. Oke, next. Oke, perkenalkan saya Ceviala Saira dengan NIM 23 1014 akan melanjutkan mengenai tujuan dari artikel ini. Jadi yang pertama diketahui dari artikel ini ada beberapa tujuan. Yang pertama itu adalah untuk menguji pengaruh empowering leadership terhadap creativity serta work effort. Yang kedua itu adalah menganalisis peran psychological empowerment dan self leadership sebagai suatu mediator. Nah, terus kemudian di sini ada pertanyaan mengenai penelitiannya. Yang pertama adalah apakah empowering leadership itu mempengaruhi psychological empowering serta self leadership? Yang kedua, apakah self leadership itu mempengaruhi psychological empowerment? Yang ketiga, apakah keduanya sebagai mediator itu mempengaruhi creativity dan work effort? Yang keempat, apakah self leadership itu menjadi mediasi antara AL dan PE? Terus yang kelima, apakah efek-efek dari mediator tersebut itu disebabkan oleh PE dan self leadership? Next. Nah, kemudian di sini ada beberapa hipotesis
hipotesis pertama itu adalah hubungan antara empowering leadership, psychological empowerment, dan self leadership. Yang pertama di sini adalah empowering leadership has a positive effect of psychological empowerment. Yang berarti empowering leadership itu memiliki efek terhadap psychological empowerment. Yang kedua itu adalah empowering leadership memiliki efek yang positif terhadap self leadership. Yang ketiga atau H1C yaitu self leadership itu memiliki efek yang positif terhadap psychological empowerment. Kemudian ada influence of psychological empowerment on creativity and work effort. H2A itu membahas mengenai hipotesisnya adalah psychological empowerment itu memiliki efek positif terhadap creativity atau kreativitas. Kemudian H2B membahas tentang psychological empowerment memiliki efek yang positif terhadap work effort. Kemudian pengaruh dari self leadership itu terhadap kreativitas dan work effort. Pada hipotesis yang ketiga atau H3A itu menunjukkan kalau self leadership itu memiliki efek yang positif terhadap creativity. Hipotesis yang kedua, apakah self leadership itu memiliki efek yang positif terhadap work effort. Kemudian pada self leadership has as a mediating variable in influence of empowering leadership to psychological empowerment. Ada satu hipotesis yaitu self leadership mediates the positive in influence to empowering leadership on psychological empowerment. Kemudian pada pertanyaan psychological empowerment as a mediating variable in the influence of empowering leadership to employee performance outcomes, creativity and work efforts. Ada beberapa hipotesis. Yang pertama ada psychological empowerment mediates the positive influence of empowering leadership on creativity. Psychological empowerment mediates the positive influence of empowering leadership on work effort. Kemudian ada self leadership as a mediating variable in the influence of empowering leadership or to employee performance outcomes. Ada hipotesis yang menghubungkan antara self leadership mediates yang memiliki pengaruh positif terhadap empowering leadership pada kreativitas. Kemudian self leadership mediates to positive influence of empowering leadership on work effort. Next. PPT-nya nggak kelihatan. PPT-nya di kalian kelihatan nggak? Nggak lama retake ulang ini. Mau bagus aku malas. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang variabel serta konstruk-konstruk yang dipakai di penelitian kali ini. Yang pertama itu ada empowering leadership atau EL. Jadi konsep ini itu menggambarkan sejauh mana sih pemimpin memberikan otonomi atau kekuasaan, kepercayaan serta dukungan pengembangan kepada karyawan. Terus memiliki dimensi autonomy support serta development support. Kemudian di sini untuk nilai validnya itu akan dibahas di hasil penelitian nanti. Kemudian ada psychological empowerment. Ini merupakan atau PE ini merupakan persepsi karyawan bahwa ia bermakna, berkompeten serta mempunyai kewenangan dan memberi dampak terhadap pekerjaan. Yang berarti karyawan tuh merasa berdaya secara psikologis. Dimensinya ada meaningfulness, self determination, competence sama impact. Kemudian makna dari konstruk tersebut itu makna konstruk merupakan kemampuan individu untuk memimpin dirinya sendiri serta melalui pengaturan tujuan, disiplin diri serta pemantauan diri. Yang berarti karyawan tuh bisa untuk mengarahkan perilaku kerjanya tanpa perlu banyak diawasi. Next. Kemudian ada creativity atau CR. Jadi ini merupakan kemampuan karyawan untuk menghasilkan ide baru, solusi kreatif, dan cara kerja yang lebih baik. Yang berarti karyawan diukur sebagai perilaku, bukan hanya kemampuannya. Yang kelima ada work effort atau WE. Jadi ini untuk menghitung seberapa besar upaya mental dan fisik yang diberikan karyawan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, yang berarti ada tingkat kerja keras, ketekunan, serta usaha ekstra. Kemudian, semua variabel ini memenuhi syarat konvergen bisa dilihat dari nilai-nilai validnya sama reliabelnya. Lalu konstruk ini memiliki composite reliability yang baik. Konstruk yang paling kuat itu merupakan self leadership, creativity, work effort. Konstruk dengan reliabilitas itu bervariasi, ada psychological empowerment, terutama di dimensi impact-nya. Lalu secara keseluruhan model pengukuran ini layak dan dapat digunakan untuk analisis struktural selanjutnya. Next.
Oke, baik. Selanjutnya di sini saya Diasnaf Azhara dengan yang 20, 23, 10, 20. Nah, di sini ada metodologi dan sampel. Nah, jadi di sini tuh penelitian ini menggunakan metode survei dengan teknik yaitu purposive sampling sebagai teknik pengambilan sampel. Nah, di purposive sampling ini diterapkan dengan dua kriteria, yaitu bekerja di perusahaan startup digital Indonesia dan juga lahir di antara tahun 1980 sampai 2000-an. Nah, dengan teknik ini ditemukan 117 responden. Namun, 4 responden ini dieliminasi karena dianggapnya outlier, sehingga final dari responden untuk penelitian ini adalah 113 responden. Nah, jadi hasilnya menunjukkan bahwa uh, responden terdiri dari 53% laki-laki dan juga 47% perempuan. Lebih dari 61 responden ini bekerja di perusahaan non-IT dan 70% responden memiliki pendidikan yaitu sarjana. Nah, baik, selanjutnya di sini ada hasil tabel 1, yaitu mean, standard deviation, correlation, and construct. Nah, baik, di sini pada tabel pertama ini kita melihat rangkuman dari statistik deskriptif, standar deviasi, serta korelasi antar variabel. Nah, pertama, dari sisi mean yang ditandai warna pink, seluruh konstruk itu memiliki nilai di atas 3,50. Jadi ini menunjukkan bahwa secara umum para responden itu cenderung setuju dengan pernyataan-pernyataan dalam kuesioner tersebut. Nah, nilai rata-rata tertinggi muncul pada work effort sebesar 4,25. Kemudian disusul oleh psychological empowerment pada 4,20 serta leadership di 4,03. Jadi hal ini tuh menandakan bahwa persepsi responden terhadap variabel-variabel utama dalam penelitian itu sangat positif. Nah, sebaliknya, minta rendah itu muncul pada variabel demografis seperti gender, tenure, age, dan juga education. Nah, karena itu adalah kategori dan juga bukan sikap, maka tidak diinterpretasikan sebagai rendah atau tinggi. Nah, untuk standar deviasi yang bagian kedua ini itu sebagian besar berada pada rentang 0,50 hingga 0,70. Yang berarti jawaban responden itu relatif stabil dan juga konsisten. Kemudian warna kuning ini itu menunjukkan korelasi antar variabel. Terlihat bahwa korelasi antar empowerment leadership dan juga self leadership yang di sini empowerment dan juga self leadership berada pada level yang cukup kuat, menunjukkan bahwa semakin kuat empowering seorang pemimpin, maka semakin tinggi pula self leadership karyawan. Nah, sebaliknya, variabel demografis seperti tenure menunjukkan korelasi yang sangat rendah, sehingga tidak memberi pengaruh berarti. Nah, dari sisi discriminant validity yang ditandai dengan warna hijau ini, itu adalah semua nilai AV berada pada di atas 0,70. Artinya, semua konstruk memiliki validitas diskriminan yang baik dan tidak tumbang tindih antara satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian di sini ada hasil dari model PLS. Nah, di sini dapat dilihat bahwa model PLS yang digunakan ini tuh menunjukkan fit yang sangat baik dengan nilai AVC sebesar 0,20 dengan AFS 0,39 dan juga akhirnya ada di 1,38. Ya, jadi semuanya itu berada dalam batas yang dapat diterima. Jadi hasil struktural ini menunjukkan bahwa empowering leadership memberikan pengaruh positif terhadap dua hal, yaitu physiological empowerment dan dengan nilai beta 0,33 dan juga self leadership yaitu dengan nilai beta 0,50 di sini. Nah, kemudian ini berarti pemimpin yang memberdayakan benar-benar mampu meningkatkan rasa percaya diri, otonomi, dan juga kemampuan untuk mengelola diri karyawan. Nah, selanjutnya di self leadership itu terbukti mempengaruhi psychological empowerment dengan nilai beta 0,46 dan juga creativity dengan nilai beta 0,30 serta work effort-nya dengan nilai beta 0,47. Jadi ini menunjukkan bahwa kemampuan individu dalam memimpin diri sendiri memiliki dampak yang penting, terutama pada kreativitas dan juga upaya kerja mereka. Nah, di sisi lain juga ada physiological empowerment juga mempengaruhi creativity dan juga ada work effort. Meskipun pengaruhnya terhadap usaha kerja relatif kecil, tapi dia juga mempengaruhi. Jadi model ini itu menunjukkan bahwa pemimpin yang memberdayakan itu akan mendorong karyawan untuk menjadi lebih percaya diri, lebih mandiri, lebih kreatif, dan juga lebih bekerja keras baik secara langsung maupun melalui mekanisme mediasi seperti psikologi, empowerment, dan juga self leadership. Baik, selanjutnya di sini merupakan tabel yang nunjukin hasil analisis SEM PLS yang tadi mengenai hubungan antar variabelnya. Nah, mungkin di sini bisa di zoom untuk tabelnya. Zoom aja ke tabelnya secara keseluruhan. Zoom lagi.
Oke, nah di sini kan pada directly-nya itu pada EL atau empowering leadership itu bisa dibilang berpengaruh signifikan terhadap psikologi empowerment PE, di mana B atau betanya itu 0,59 dapat dilihat di situ. Lalu untuk creativity-nya sendiri betanya 0,39 dan work effort-nya itu 0,15. Namun pada R2 creativity itu menunjukkan nilai 0,14 dan work effort-nya 0,01. Nah, ini bisa dibilang sangat rendah sehingga pengaruh EL-nya itu masih lemah jika tanpa mediatornya. Nah, sebaliknya pada full model itu pengaruh EL atau empowering leadership terhadap PE itu turun menjadi 0,33 dan tidak lagi signifikan terhadap creativity, di mana betanya itu dapat dari situ 0,04 maupun work effort-nya juga betanya itu minus 0,03. Artinya pengaruh EL-nya ini pada kedua outcome tersebut sepenuhnya melalui mediator. Untuk sebaliknya pada PE dan self leadership atau SL yang menjadi predikator kuatnya itu yaitu PE terhadap creativity, di mana betanya itu 0,40 dapat dari situ dan work effort-nya betanya 0,12. Lalu selanjutnya pada SL juga terhadap creativity itu betanya 0,30 sementara terhadap work effort yaitu 0,47. Nah, ini bisa dibilang SL itu menjadi predikator paling kuat untuk work effort-nya. Nah, R2 pada full mode ini meningkat menjadi 0,43 di creativity dan 0,28 pada work effort-nya, yang nunjukin kalau model dengan mediator itu bisa dibilang jauh lebih menjelaskan variansinya. Selanjutnya pada effect size-nya juga memperlihatkan bahwa EL-nya itu berpengaruh kecil hingga sedang, sedangkan PE dan SL berpengaruh sedang. Nah, kesimpulannya EL ini tidak berdampak langsung pada kreativitas dan usaha kerja, tapi bekerja melalui peningkatan psychological improvement dan self leadership karyawannya. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini pada hasil tabel 3, jadi tabel ini nunjukin peran PE dan SE sebagai mediator dalam hubungan empowering leadership EL dengan PE, creativity, dan work effort-nya menggunakan FAV atau variance accounted for. Nah, nilai FAV-nya ini bisa dilihat di bawah itu sebesar 20% sampai 80%. Nah, ini nandain kalau mediasinya ini bisa dibilang parsial. Untuk hubungannya sendiri, pada hubungan EL sampai EL ke PE, itu SL memberikan media parsial dengan indirect efeknya 0,24 dapat di situ dari total efeknya yaitu 0,83 dan FAV-nya yaitu 28%. Artinya SL ini hanya jelasin sebagian pengaruh dari EL, sementara direct efek EL itu tetap dominan. Selanjutnya pada PE juga memediasi sebagian hubungan EL terhadap creativity. Di situ indirectnya sebesar 0,13 dari total yaitu 0,52 dengan FAV sebesar 25% dan EL ke work effort indirectnya juga sebesar 0,04 dari totalnya itu 0,19 dan FAV-nya didapatkan yaitu 21%. Nah, untuk self leadership ini kembali nunjukin mediasi parsial pada EL terhadap creativity yang dimana indirectnya itu 0,18 dari totalnya yaitu 0,57 dengan FAV sebesar 0,31%. Nah, jadi mediasi terkuat terjadi pada EL terhadap work effort melalui SL dengan indirect effect sebesar 0,24 dari total 39, itu paling bawah itu, dengan FAV didapatkan 0,61%. Nah, ini nunjukin bahwa sebagian besar pengaruh EL terhadap usaha kerja atau work effect itu dijelaskan oleh SL-nya lagi. Nah, jadi secara keseluruhan semua FAV-nya ini bisa dibilang berada dalam rentang 20% hingga 80%, sehingga seluruh hubungan menunjukkan parsial mediasi. PE dan SL mampu menjelaskan sebagian besar efek SL, tetapi direct efek EL tetap ada pada setiap hubungannya itu sendiri. Seperti itu. Mungkin bisa di zoom out. Next. Nah, jadi kesimpulan dari bedah artikel ini apa? Jadi temuan utama yang kita dapatkan yaitu penelitian nunjukin kalau empowerment leadership atau EL itu berpengaruh positif terhadap kreativitas dan usaha kerja karyawan. Dan pengaruh ini juga bekerja melalui PE atau psychological improvement serta SL atau self leadership. Nah, nilai FAV yang berada pada kisaran 21% hingga 61% menunjukkan bahwa kedua mediator ini berperan sebagai mediasi parsial dan menjadi mekanisme penting yang menjelaskan bagaimana kepemimpinan yang memberikan otonomi, kepercayaan, dan mendorong perilaku kerja karyawan milenial. Nah, untuk kontribusi studinya sendiri pada penelitian itu nunjukin kalau literatur yang nyatain bahwa
improvement merupakan faktor kunci bagi generasi milenial, sekaligus mengatasi inkonsistensi studi sebelumnya dengan menunjukkan bahwa mekanisme mediasi ganda memang bekerja secara signifikan. Untuk implikasi praktisnya sendiri, jadi hasil studi ini syaratin bahwa pemimpin itu perlu mengembangkan gaya kepemimpinan yang memberdayakan melalui pemberian otonomi, informasi, dan dukungan pengembangan diri agar kreativitas serta effort karyawan semakin meningkat. Untuk keterbatasan dari penelitian ini yang kita dapatkan itu karena hanya menggunakan data dari karyawan saja, sehingga memungkinkan terjadinya self-report bias. Selain itu, konteks yang terbatas pada industri digital startup membuat temuan ini tuh belum dapat bisa dibilang digeneralisasi ke berbagai sektor atau kelompok pekerja lainnya. Terakhir, untuk saran penelitian selanjutnya, mungkin dapat menggunakan data multisumber seperti penilaian dari atasan atau rekan kerja dan menguji model yang sama pada industri maupun sampel yang lebih beragam. Nah, upaya ini dapat membantu memperkuat fasilitas hasil serta memperluas pemahaman mengenai peran empowering leadership atau EP di berbagai konteks organisasi seperti itu. Next. Nah, mungkin itu saja dari presentasi bedah artikel pertama kami dari kelompok 3. Mohon maaf, kelompok 5, mohon maaf. Sekurang-kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.